kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema unik kali ini mengenai berdamai dengan kecemasan. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan narasumber kita kali ini yaitu Ibu Leni Utama Afrianti, MC Psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Ibu Leni tentunya yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Leni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pasti baik ya. Alhamdulillah. Ceria sekali ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua serba pink gitu ya. Jadi ini semangat positif gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita bahas seputar berdamai gitu ya. Judulnya nih bagaimana gitu ya, berdamai dengan kecemasan gitu ya. Kalau bicara cemas, sepertinya ya menurut aku pribadi ya, setiap orang pasti pernah deh yang mengalami namanya cemas. Ya. Mungkin kalau anak-anak sekolah juga mau ujian cemas, itu udah umum lah ya Bu ya. Artinya ada sesuatu yang memang kita nggak tahu gitu, belum pernah lakukan sebelumnya, kita takut, serba nggak pasti. Misalnya pandemi juga nih, kapan sih berakhirnya gitu ya. Jadi cemasnya masih ya normal lah ya, wajar lah ya gitu ya. Nah, tapi ini kok sampai berdamai dengan kecemasan? Berarti kan kecemasan yang dimaksud ini sudah yang sangat mengganggu sekali atau bagaimana Ibu pengertiannya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rini. Selamat pagi pemirsa semua. Materi kita tentang cemas. Ya, dari pertanyaan Mbak Rini tadi, memang setiap orang itu memiliki kecemasan. Ya. Dan itu adalah reaksi yang normal sebenarnya kalau kita cemas. Ya. Yang menjadi permasalahan di sini, kenapa judulnya berdamai dengan kecemasan, ya ketika cemas itu begitu mengganggu, ya sehingga fungsi adaptif kita ya terhadap kegiatan kita sehari-hari, ya baik secara fisik maupun psikis itu menjadi ya terganggu gitu ya. Nah, sehingga kita jadi nggak tenang ya, dan impact-nya adalah kepada emosi, kepada pikiran, ya bisa juga kepada perilaku. Nah, kalau misalnya sudah berat sekali. Tapi kalau normal, nah, sebenarnya cemas itu bisa yang helpful banget atau yang bahkan yang unhelpful, yang buruk mungkin ya, yang efeknya jelek tadi. Tapi kalau yang helpful itu ya membantu kita agar kita aware, oh ya kita ada tugas nih, apa yang harus kita lakukan setelah itu. Jadi bukan diem gitu ya. Kalau kita diem kemudian kita worry sekali ya itu bisa mengganggu. Tapi kalau kita ada tugas kemudian kita kerjakan, ya itu membantu kita untuk menyelesaikan tugas itu dengan cepat begitu. Jadi kalau adaptasinya bagus sih oke, tadi dianggapnya ini sesuatu yang malah membantu kita positif ya. Misalnya tadi berarti ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan, ya kita jangan santai-santai kebanyakan gitu ya. Saatnya menyelesaikan tugas-tugas itu supaya kita juga tenang gitu ya Bu ya. Artinya nggak kepikiran lagi kan, masa mau tidur aja kepikiran aduh kerjaan belum selesai. Kan nggak nyaman sekali gitu ya. Jadi kata kuncinya memang tadi adaptif atau enggaknya nih seseorang ini gitu ya. Tapi kalau yang tadi sampai jadi unhelpful itu berarti sebetulnya karena memang problemnya yang juga begitu besar atau orangnya juga yang memang ada ya gangguan aja gitu Bu. Artinya jadi nggak bisa menyesuaikan dengan lihai gitulah. Iya. Sebenarnya bisa kedua-duanya. Ya, pertama memang ada orang yang memang tipikal kepribadian itu cemas gitu. Ya. Bawaannya gitu. Bawaannya cemas gitu. Ya, atau yang kedua memang cemas yang dibuat-buat gitu ya. Contohnya bagaimana kecemasan dibuat-buat? Ya artinya dia tidak segera menyelesaikan itu sehingga menjadi pola, ya terpola menjadi kebiasaan, ya sehingga ya cemasnya semakin menumpuk dengan mungkin situasi yang sama begitu. Berarti cemas ini sendiri kalau dibilang tadi kan ada apa ya, triggernya jelas nih, mau ujian, ada banyak kerjaan belum terselesaikan, itu kan artinya situasional ya Bu ya. Artinya kalau kerjaannya kita tuntaskan, alhamdulillahnya tuh udah tenang lagi gitu kan, artinya cemasnya hilang gitu ya. Kalau yang tadi ada gangguan seperti apa ya, tidak bisa beradaptasi dengan mudah, tergantung bawaan orang atau memang problemnya juga, itu berarti sudah berapa lama ya kalau dipikir-pikir itu Bu? Itu tergantung sih, memang setiap orang kan berbeda ya. Ya ada memang
memang kombinasi keduanya. Yang pertama karena bawaannya, yang kedua karena memang kebiasaan yang dia bangun sendiri begitu. Habitnya itu ya, patternnya tadi ya sudah terpola akhirnya kan, ya akhirnya menjadi cemas. Nah kalau cemas itu pasti nanti akan terkait dengan pikiran-pikiran yang seperti overthinking ya. Kemudian sesuatu yang belum clear itu dia sudah pikirkan, yang belum, yang sebenarnya masa depan ya, atau beberapa detik ke depan dia sudah pikirkan itu, ya. Nah itu bisa muncul tuh, makanya cemas itu bisa mengganggu ya kepada emosi juga, kepada pikiran terutama juga, ya, dan pada perilaku. Kalau untuk fisik sendiri bagaimana Ibu? Artinya physically, mentally kan juga pasti. Oh iya, selalu ada keterkaitan. Ya, apalagi kan jenis cemas itu banyak sekali. Oh iya ya. Ya kan? Ada yang contohnya yang panik. Ya, kalau panik mendadak itu serangan mendadak, itu bisa jantung kencang sekali ya, atau keringat dingin, ya kan? Ya atau pokoknya bawaannya nggak tenang aja, gitu. Sampai sesak nafas juga ada. Seperti itu. Jadi macam-macam ya reaksi tubuhnya ini. Tapi sebenarnya berarti sebenarnya nih ya, kalau kita bicara tubuh ini, dia tuh sebenarnya ada mekanisme pertahanan ya Bu. Intinya kan sebenarnya ada stresor nih. Nah ini kita bagaimana nih kita bisa menghadapinya atau enggak, atau mungkin jadi sifatnya lari atau gimana gitu, bertahan atau enggak gitu ya. Nah ini jadi reaksinya juga pasti beda-beda. Iya, setiap kita kan memang kita nggak bisa pilih reaksi mana ya gitu ya. Tapi kalau kita automatically ya Bu ya. Tapi ini perlu latihan memang ya, karena secara fisiologis kita kan ada yang responnya fight ya atau flight gitu. Ada yang nge-freeze juga. Oh, nge-freeze ada juga. Nggak tahu mau ngelakuin apa. Bingung ya, kan? Mau seperti apa nih. Gitu kan. Tapi yang paling sering itu fight or flight gitu. Nah ini perlu dilatih memang. Perlu dilatih terus. Jadi kita perlu mengedukasi diri kita gitu ya. Mengetahui diri kita lebih dalam. Ya, jangan tahu diri orang aja. Tapi kita tahu diri kita. Kita itu memiliki tingkat kecemasan tuh ada derajatnya tuh masih normal nggak atau sudah tinggi gitu. Ini masih normal atau mungkin udah perlu bantuan profesional, perlu bantuan mungkin Bu Leni gitu ya Bu ya. Nah berarti kan sebenarnya kan kenali dulu nih diri kita, terus cemasnya ini kenapa sih gitu ya. Kalau penyebabnya jelas kan mungkin itu bisa di treatment nih penyebab pastinya. Tapi kalau misalkan kita bingung, tahu-tahu ya cemas aja gitu, apa karena tadi bawaannya juga yang udah kebentuk polanya, sehingga bagaimana juga cara kita berdamai gitu. Jadi kata kuncinya memang menerima atau menyadari dulu, atau bagaimana sih Bu? Kita pertama memang harus realize dulu, menyadari ya, aware dulu bahwa situasi apa yang membuat saya worry, gitu. Ya, tingkat kecemasan saya itu ada di berapa? Misalkan kita beri skala saja, misalnya 1 sampai 100 atau 1 sampai 10. Ya 1 itu tingkat kecemasannya mungkin rendah gitu ya, atau mungkin tidak ada kecemasan, ya, tidak terlalu worry. 10 atau 100 itu paling tinggi. Ya, yang bisa melihat itu adalah diri kita sendiri. Jadi pada situasi apa, ya, kemudian kita tiba-tiba cemas, ya cek aja dirinya. Skalanya ada di berapa? Oh saya cemas karena ada tugas ini. Oh cemas saya skalanya ada di 10, berarti itu cemas sekali. Nah, kemudian apakah di situasi yang sama kita mengalami hal itu? Ya, berarti di situasi itu yang membuat trigger ya, kecemasannya. Pencetusnya begitu ya. Itu. Nah itu perlu dicek ya, boleh kita datang ke profesional, ya, atau ya boleh sebenarnya di internet tuh banyak juga ya cara-cara untuk merilekskan ya. Oh iya benar, tips relax gitu ya. Tapi memang permasalahan nggak selesai, tapi minimal ya kita bisa mengurangi ya skala cemasnya tadi. Tadi sampai 10, ketika relaksasi kita cek kembali ya apa yang terjadi dengan emosi saya ketika saya setelah melakukan relaksasi misalnya. Oh sekarang dari 10 tadi sekarang jadi 6 atau 7. That's good. Gitu. Berarti ada progres. Ada itu progresnya, itu perbaikannya itu yang justru kita butuhkan gitu ya Bu. Artinya memang masalahnya nggak selesai saat itu, tapi paling nggak reaksi kita jadi jauh lebih positif gitu betul. Ya Bu ya. Itu yang penting. Menyadari dulu, terus juga triggernya apa nih, kira-kira masih level ringan apa sudah berat deh, sudah perlu bantuan psikolog atau Bu Leni misalnya gitu ya Bu ya. Tapi berarti sebenarnya kita juga perlu tahu dong, ini sebenarnya apa sih penyebab cemasnya ini, apakah memang karena si ujiannya ini atau masalahnya ini gitu ya, atau memang tadi kitanya sendiri juga mentalnya ini yang memang perlu terus dilatih gitu ya Bu ya. Jadi kalau dilihat dari
apa yang menyebabkan seseorang ini kok bisa cemas sekali, tapi di satu sisi ada juga mungkin adiknya atau kakaknya yang satu saudara nggak terlalu cemas gitu menyikapi masalah yang mungkin sama masalah keluarganya gitu. Iya. Katakanlah seperti itu. Memang ada individual differences di sini ya, perbedaan individual, artinya satu stimulus itu bisa banyak respon ya pada beberapa orang ya. Jadi ada yang satu ketika dia misalnya putus cinta, yang satu tuh biasa aja ya, bahkan dia mendapatkan yang baru misalnya ya. Atau ada yang sampai bertahun-tahun baru bisa sembuh begitu ya. Baru bisa healing gitu ya. Padahal itu satu kan permasalahan sama gitu. Ya penyebab itu banyak sebenarnya. Bisa jadi faktor traumatis ada. Ya. Traumatis di sini ya. Kemudian yang kedua memang faktor kepribadiannya tadi. Ya, ada yang memang berusaha cuek saja gitu ya, so must go on gitu. Atau ada yang memang betul-betul memikirkan itu, dia fokus kepada permasalahan itu ya, sehingga yang nggak tahu ya jalan keluarnya seperti apa. Sulit move on gitulah kalau anak zaman sekarang bilang tuh ya. Jadi memang satu stimulus itu bisa beragam respon pada berbagai macam orang gitu. Jadi memang tergantung tadi si orangnya ini apa mungkin bagaimana, kan sebenarnya kalau dilihat pola asuh juga mungkin satu keluarga orang tuanya sama gitu, tapi kakaknya menyikapi putus cinta, bisa tadi Ibu bilang cuek aja, ntar juga ada lagi yang baru, tapi adanya susah move on gitu ya. Jadi sampai tadi bertahun-tahun butuh proses healingnya gitu ya. Jadi ini menarik ya, karena memang tadi karakter individu ini beda-beda dan kita nggak bisa sama ratakan juga dalam menyikapi hal tersebut gitu ya. Iya, pola asuh juga termasuk ya. Karena mungkin orang tua secara tidak sadar mereka bilang gitu, ya sama sih pola asuhnya gitu. Tapi tetap aja pasti ada perbedaan, karena anak itu bisa menangkap hal yang berbeda yang mungkin nggak bisa tersampaikan oleh orang tua. Gitu. Oke, ini menarik ya. Tapi Bu, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya mungkin kita akan bahas sebenarnya jenis-jenis cemasnya itu sendiri juga seperti apa sih. Barangkali kita pernah mengalaminya atau mungkin kerabat terdekat kita mengalaminya, sehingga kita kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk membuat situasinya jadi jauh lebih baik gitu ya Bu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai berdamai dengan kecemasan bersama dengan Ibu Leni Utama Afrianti, MC Psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 0212520666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Ibu Leni, mohon kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Jadi sebenarnya nih kita nih lagi belajar nih gitu ya, mengenali diri kita lebih dalam lagi supaya kalau ada masalah bisa teratasi dengan baik, dan harapannya kan dengan begitu kualitas hidup kita jadi jauh lebih baik ya Bu ya. Nah seandainya nih kita kan mau tahu gitu ya sebenarnya bentuk dari cemas itu sendiri seperti apa, karena kan bisa aja beda-beda di setiap orang. Jenis-jenis cemas itu ada nggak sih Bu gitu, kalau bisa dikasih contoh gitu ya, apa yang sering kali dijumpai mungkin di praktek saat Ibu bertemu dengan pasien Ibu, dengan klien gitu, kira-kira bagaimana? Ya, menurut DSM-4 ya, kita punya buku itu ada beberapa memang gangguan kecemasan ini, dan kita perlu kenali gitu diri kita. Tadi kan kita sudah coba ya kenali, saya cemasnya di mana ya, angka berapa. Nah, jadi gangguan kecemasan ya. Nah sekarang kita coba lihat lagi lebih jauh lagi ke dalam diri kita. Saya ini cemasnya itu termasuk jenisnya gangguannya apa, gitu, gangguan cemasnya, karena ada beberapa. Saya sebutkan saja beberapanya. Yang pertama itu memang gangguan panik ya, ada panic attack. Nah, panic attack ini memang sangat mengganggu sekali, karena beberapa pasien saya juga ada yang seperti ini. Ketika dia melakukan meeting online begitu, nah dia tuh nggak bisa buka video ya, karena takut ditanya, dan itu suka bikin dia gemeteran. Artinya turn off videonya gitu ya? Iya, dimatikan video karena dia nggak mau gitu. Ya, dia hanya melihat saja dan tidak berusaha dan tidak bersedia atau takut ya untuk menjawab pertanyaan dari dosennya misalnya seperti itu. Kemudian itu efeknya langsung ke fisik.
Oh, pandemi ternyata muncul masalah baru ya, yang selama ini kan kuliah tatap muka, ini gara-gara kuliah daring harus turn on kamera gitu kan. Mungkin juga artinya ya tadi bagi sebagian orang kan, waduh ini PR juga nih, harus show off gitu kan. Artinya memperlihatkan wajahnya, bukan show off sih, memperlihatkan wajahnya. Kalau kita lihat ya, kalau permasalahan kasus seperti itu, permasalahan bukan karena pandemiknya, ya, tapi itu sudah ada. Nah, setelah saya gali. Berarti gitu. Sebelumnya udah ada sebetulnya ya. Oke, tapi ini gara-gara ini jadi lebih semakin besar. push gitu. Oke, coba disapa dulu sebentar ya. Ini ada suara telepon masuk. Benar? Oke, halo. Halo. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Yanti. Bu Yanti, dari mana? Usia berapa? Ini yang ingin ditanyakan Ibu Yantinya atau saudaranya? Atau? Saya sendiri. Iya, silakan. Langsung aja, Bu. Usia berapa? Udah umur 81, dokter. Oh, alhamdulillah. Cuman saya tuh sering ketakutan mulu, cemas gitu. Apalagi kalau saya kan tinggal kadang-kadang sendiri, kadang-kadang ada temen gitu ya. Terus kalau malam saya ketakutan, apalagi kalau saya sakit, saya ada darah tinggi, ada diabetes, kerja jantungnya kelatnya kurang bagus gitu. Jadi sering ketakutan, dokter. Caranya gimana ya? Siang begitu juga. Kalau saya lagi timbul tekanan darahnya tinggi, langsung saya ketakutan gitu. Oke, ini Bu Leni psikolog ya. Kali ini narasumbernya psikolog bukan dokter. Jadi Bu Leni ini Bu Yanti ini tinggalnya sendirian ya, sering sendiri gitu di rumah. Terus usia 81 tahun, ada basic tadi punya darah tinggi dan diabetes, takut khawatir ini jantung nih kondisinya bagaimana. Kalau lagi sendirian malam-malam atau siang hari juga seperti apa gitu ya Bu ya. Oke. Ini memang jadi fokus juga ya, karena kekhawatiran itu sebenarnya bukan hanya di anak-anak atau dewasa, lansia sekarang. Ya, kita mesti menjaga ya, makanya dibutuhkan pendampingan pada lansia. Lansia itu tidak bisa dibiarkan sendirian. Ya, jadi Bu Yanti kalau bisa memang ada yang mendampingi ya, dan itu bisa 24 jam karena usia sudah 81 tahun ya. Butuh teman sebenarnya, ya, butuh teman walaupun untuk bercerita, ya, mendengarkan keluhan atau apapun, pendampingan psikologis ya, artinya membantu. Jadi ada ketakutan, saya lemas, saya pusing. Iya. Kalau ketakutan lemas sekali itu Bu ketakutan, Yanti. iya. Memang ada perbedaan antara ketakutan dan kecemasan. Kalau ketakutan itu objeknya itu jelas, ya, misalnya takut apa. Iya. Kalau cemas itu masih bingung gitu. Cemasnya apa sih? Penyebabnya apa? Itu masih belum clear gitu. Ya. Jadi kalau takut dan cemas itu dibarengi, nah ini perlu nih dibantu gitu ya untuk Bu Yanti. Mungkin anaknya ibu bisa mendampingi ibu gitu ya. Kemudian mesti dicek juga ya, harus ya, karena kalau takut kemudian cemas itu berulang, itu muncul terus, ya khawatirnya memang mengganggu fungsi-fungsi fisik ibu gitu. Oke, ya. Bu Yanti memang saat ini bagaimana sih posisinya? Oh, terputus ya. Jadi mungkin kalau keluarga nih, jadi kalau bisa sih ada yang mendampingi ya, itu gitu yang pertama ya. Memang. Atau ya. Tetangga juga kita, nah ini makanya perlu akrab juga sama tetangga nih, maksudnya ya itu tadi ya dok ya, untuk dok sih, Bu Leni untuk menemani kita gitu ya. Jadi sebetulnya tadi support system nih akan sangat membantu juga, tadi pendampingan psikologis Bu Leni bilang. Pendampingan psikologis ya. Mungkin saudara atau anak itu nggak ngerti yang psikologisnya, tapi minimal ya mereduksi tingkat kecemasan. Betul. Ya, agar yang cemas tadi, yang takut tadi tidak mempengaruhi fungsi-fungsi yang lain. Gitu, itu satu tuh yang pertama. Apalagi usia kan 81 tahun dengan status kesehatan tadi ada hipertensi dan diabetes gitu ya. Intinya antisipasi perlu tadi paling nggak satu orang aja ya yang mendampingi begitu dan ya. itu harus ada gitu. Betul, ini mungkin perlu didiskusikan dengan keluarga begitu ya. Kira-kira seperti apa nih, aku nggak bisa sendirian nih barangkali gitu ya. Harus ada pendamping paling nggak satu aja gitu ya Bu Leni ya. Kemudian yang kedua harus ya sering-sering untuk latihan nafas. Ya, Bu Yanti, latihan nafas ini bukan hanya untuk lansia saja sebenarnya. Untuk anak kecil pun juga perlu dilakukan itu untuk mengurangi kecemasannya. Ya. Dan perlu tahu juga bahwa
ini takut gitu. Takutnya takut apa? Betul. Nah, ya, takutnya juga perlu dijelaskan. Takutnya takut apa di sini? Jadi apa objeknya jelas gitu kan, ya. atau mungkin tadi sesuatu yang masih belum clear sehingga perlu dicari tahu, gali lagi lebih dalam lagi begitu. Sering untuk melatih nafas aja, ya, untuk ketika cemasnya datang, ketika ketakutannya datang, Bu Yanti boleh duduk santai, rileks saja, berusaha untuk rileks kan, karena kita kan berusaha untuk mengurangi, ya, berarti harus ada effort dong, harus ada usaha dari kita ya untuk mengurangi kecemasan atau ketakutan yang muncul saat itu. Ya, jadi mulai sadar dulu, aware dulu, oh ya saya cemas, saya takut. Apa yang saya takutkan, apa yang saya cemaskan, misalnya. Ya, kemudian duduk tenang, boleh senyamannya saja, boleh nyender, ya, boleh bersandar begitu. Kemudian Ibu boleh perhatikan, ini untuk mengaktifkan sistem indrawi. Betul. Ya, kita lihat apa yang bisa Ibu lihat di sekitar. Oh ya, saya bisa ngelihat jendela, saya bisa lihat, itu disebutkan. Gitu ya, cukup 5 hal aja, 5 benda. Nah, kemudian 4 hal yang bisa saya sentuh. Nggak usah jalan, cukup di sini aja. Saya bisa pegang kursi, saya bisa pegang kaki saya misalnya. Ya. Kemudian yang 3, kita bisa, Ibu bisa merasakan, mendengar ya, mendengar sesuatu apa. Ya. Jadi indranya ini nih benar-benar semuanya kita aktifkan saat itu ya. Itu untuk mendelay yang cemasnya tadi. Jadi kita mikir kan, oh ya saya ngelihat ini, saya mendengar ini, saya menyentuh ini. Makanya kalau yang muslim nih, kalau kan ada yang langsung dibawa zikir aja atau mungkin ngaji, itu kan untuk mengalihkan pikiran juga, mengurangi kecemasan itu sendiri gitu ya. Jadi pada saat itu kita putar dulu tuh, ya jangan sampai cemas kita mengikuti emosi cemas kita. Ya. Jadi jangan dikendalikan sama rasa cemasnya itu ya, tapi kita yang mengendalikannya. Betul. Susah gampang sih ya. Perlu tapi ini perlu latihan. Iya, perlu latihan ya Bu ya. Kemudian yang kedua nanti indera pengecap. Ya, apa yang dirasakan oleh lidah. Oh ya, terasa agak asin, misalnya habis gosok gigi, oh terasanya agak enak nih gitu. Rasanya apa? Disebutkan saja. Dan yang satu penciuman, apa yang bisa dicium, dirasakan. Oh ya, nafas ya. Sudah, sekarang fokus pada nafas. Tarik nafas sambil memejamkan mata boleh, membuka mata juga boleh. Ya, senyamannya saja sampai betul-betul merasakan rileks, bisa 5 sampai 10 menit. Take your time gitu. Oke, jadi lebih fokus gitu ya dengan saat itu panca indera kita juga jadi lebih aktif gitu. Jadi pikirannya jadi terfokus ke situ ya. Jadi kita tidak mengikuti gejolak emosi cemas yang muncul. Saya cemas kenapa ya? Karena kita nggak tahu kan cemas. Oh, ini tips menarik nih ya. Iya, jadi kita putar dulu. Ya, alihkan dulu cemasnya kepada pikiran. Fokus saja ke indera kita, apa yang bisa dilihat. Saat itu kan kita nggak memikirkan cemas kan? Ya, cemasnya jadi perlahan-lahan berkurang. Ya. Gitu ya maksudnya ya. Dipraktekkan saja. Ya, bisa dipraktekkan aja untuk ya tadi. Lansia, tapi untuk semuanya. Oke, apa yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, mungkin diraba atau di indera pengecap kita, dicium gitu ya. Jadi fokus seperti mindfulness yang pernah Ibu sampaikan ya. Jadi kita fokus saat ini di sini gitu kan ya. Artinya pikirannya nggak kemana-mana, nggak ke masa depan atau ke masa lalu barangkali begitu ya Bu. Karena cemas itu kan sebenarnya kita ingin kontrol keadaan kan. Ya kan, secara tidak langsung kan kita ingin kontrol keadaan. Saya nggak mau kayak gini, saya ingin semuanya baik-baik saja. Terus karena ini ada situasi yang tidak pasti, jadi waduh, sepertinya saya nggak bisa mengendalikan gitu ya, begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya tadi tipsnya. Mungkin dilanjutkan kembali Bu, bentuk-bentuk kecemasan itu sendiri nih, supaya kita jadi makin tahu, oh ternyata ada yang seperti ini loh. Tadi ada gangguan, misalkan serangan panik gitu ya. Tadi contoh mahasiswanya Ibu atau mungkin kliennya Ibu tadi ya. Ya, jadi itu ya panik. Tapi kita harus lihat kasusnya lagi. Jadi bukan karena pandemi ya. Kebanyakan tuh orang menyalahkan pandeminya. Tapi ternyata setelah men-trigger digali, aja gitu ya. Setelah digali lebih dalam, beberapa kali pertemuan, oh ya ternyata ada sesuatu di masa lalunya yang belum selesai. Selalu di masa lalu nih sifatnya. Biasanya. Traumatik gitu. Peristiwa traumatik. Ya, jadi sekitar berapa? 80%, 70% kita itu memang punya trauma. Padahal kan udah lewat ya ibaratnya ya. Ya, ada yang disadari, ada yang tidak disadari, ada yang di-push di bawah sadar gitu. Oke, kemudian masuk itu muncul. ke push kalam Oh, berat nih pembahasannya ya. Nah, itu gangguan panik. Jadi bisa muncul ketika ya kapanpun tiba-tiba itu muncul gitu, ya kan? Nah, itu dikenali tuh. Ada nggak seperti itu?
Jadi kalau Bapak Ibu di rumah mengalami hal demikian ya silakan bisa datang ke psikolog gitu ya, atau diperiksakan dulu. Biasanya kalau ke dokter umum pun dicek itu nggak ada apa-apa gitu ya. Secara fisik dia normal gitu, semuanya bagus, itu berarti ada masalah dengan psikisnya. Nah ini yang perlu diperbaiki. Ya. Selain panik apa ya barangkali ya? Yang kedua yang mungkin paling sering dijumpai itu adalah fobia. Ya, ada fobia spesifik, ada yang sosial di sini. Kalau spesifik itu seperti takut ular. Iya benar sih. Tapi itu kan emang serem ya. Atau takut hal-hal yang sepele misalnya. Sepele. Ada yang takut nasi, takut artis, ada juga yang takut rambutan kan. Pasti tahu deh siapa. Ya, ada yang takut rambutan, ada yang takut balon ya kan, dan itu irasional sebenarnya. Jadi otak itu mengirim sinyal yang keliru. Ya itu diterima gitu, kemudian itu menjadi ketakutannya dia. Ya, jadi punya kekhususan gitu ya. Hobianya khusus gitu ya. Ada objek tertentu juga, gitu ya. Kalau yang sosial nih berarti yang sosial ya takut ya, ini lebih cenderung kita menghindari orang lain gitu ya, karena takut dicap negatif dan sebagainya gitu. Itu berarti kalau kerumunan itu kan banyak itu orang tuh. Ya. Intinya takut dijudge gitu ya. Jadi berusaha untuk menghindar gitu. Jadi avoiding ya sifatnya gitu ya. Selain itu berarti kan tadi ada fobia yang spesifik ya, itu fobia sosial, barangkali apalagi ya. Ini intinya yang banyak dijumpai aja lah Bu gitu. Artinya ada yang kita jadi PTSD juga, post traumatic PTSD. stress disorder. Misalnya setelah mengalami kecelakaan gitu ya, atau dia mendengar ada saudaranya kecelakaan, kemudian dia menjadi takut begitu. Jadi, intinya balik lagi ke trauma di masa lalu ya. Makanya trauma itu sangat banyak ya, menjadi akar sebenarnya dari semua permasalahan psikologis kita. Dan perlu waktu gitu. Memang untuk healing ya Bu ya, nggak yang instan gitu ya. Jadi ada yang prosesnya lama atau ada yang nggak terlalu lama, cepat gitu, tergantung dari individunya juga tadi ya. Iya, karena gini, psikologis itu butuh proses ya untuk healing. Kita nggak bisa datang ke psikolog kemudian berharap kita akan jadi manusia yang baru gitu kan. Makanya perlu edukasi juga nih kepada masyarakat bahwa sebenarnya psikologis itu nggak bisa langsung sembuh gitu ya, butuh proses. Nah, yang diharapkan adalah adanya perubahan atau insight yang muncul dari dalam diri seseorang ya, ketika dia tahu bahwa oh ya saya mengalami cemas. Oh cemas saya kenapa? Kemudian diberi terapi tertentu misalnya. Oke, kemudian cemas saya itu irasional ya. Kan nggak mungkin cemas terus. Nah, yang seperti itu. Sebenarnya dia tahu, tapi ketika setelah diterapi ada proses beberapa kali, ya diharapkan dapat insight ya. Kemudian memaklumi bahwa oh ya saya cemas, ngapain ya saya cemas, harusnya kan saya gini gitu. Iya, gitu ngapain ya, jadi alternatif pikirannya saya harus apa ya, nih. Jadi ada rekonstruktif ya pada pikiran yang mungkin keliru tadi ya, sehingga dia bisa lebih adaptif ya. Jadi bukan bangunan aja yang bisa direkonstruksi atau rekonstruksi wajah gitu ya, tapi pikiran kita juga ya. Jadi belajar melihat dari sisi yang jauh lebih positif gitu ya. Alternatif emang nggak gampang ya bagi sebagian orang, bagi aku juga sih. Tapi tetap dicoba terus gitu ya Bu. Iya, karena setiap hari kan kita mengalami gejala psikologis kan. Ya seperti sekarang ini kita ada gejala psikologis. Gejala psikologis seperti berbicara, itu kan mikir. Iya benar. Ya kan? Mikir seperti ya, dari tadi. diam pun ya, ketika diam kita juga itu gejala psikologis ya. Kita ketika diam kita pasti pikiran kemana-mana. Ya kan? Ketika tidur juga gejala psikologis, ada mimpi. Iya. Ya kan? Itu mimpi juga gejala psikologis juga ya. Ya, jadi artinya setiap hari dari kita lahir ya kita mengalami gejala psikologis. Ya otomatis gejala psikologis ini bisa membantu kita ya, atau bahkan bisa menghambat kita. Nah, sekarang bagaimana kitanya? Mau pilih yang mana nih? Mau yang dibantu apa yang dihambat? Tergantung dari mindset sekali lagi ya Bu ya. Selain PTSD atau mungkin ditahan dulu kali ya untuk seputar materi, kita masuk ke ini dulu nih, pertanyaan email. Ini menarik juga Ibu. Jadi lebih aplikatif gitu ya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama dari Bapak Satrio, usia 56 tahun dari Rawamangun, Jakarta Timur dong. Oke. Halo dokterku, saya Satrio, mau menanyakan, saya belum lama ini terpapar COVID-19, saya OTG,
tapi sudah negatif atau sembuh. Tapi sampai saat ini rasa khawatir dan cemas masih ada. Terus saya juga susah tidur. Supaya bisa tidur, saya setiap hari minum obat penenang. Apa efek samping dari minum obat tersebut bagi organ tubuh? Gimana Gimana cara menghentikannya supaya saya bisa tidur nyenyak dengan tanpa minum obat? Terima kasih. Ini jelas ya ada riwayat terpapar COVID, OTG sih, tapi alhamdulillah udah sembuh, udah negatif, tapi masih ada rasa khawatir dan cemasnya. Apakah ini wajar? Karena kan sampai mengganggu tidur, dan untuk tidur pun harus konsumsi obat penenang setiap malam gitu ya. Efeknya untuk tubuh juga bagaimana? Kita perlu pikirkan juga tubuh. Bagaimana Ibu tanggapannya? Kita perlu tanyakan juga status OTG-nya itu sudah berapa lama gitu. Ya kan, kalau misalnya sudah sampai berbulan-bulan dan itu masih mengganggu, ya masih khawatir, masih cemas, kemudian bahkan sampai susah tidur, mungkin sudah hampir, kita udah 1 tahun ya. Hampir. Udah 1 tahun ya? Iya dong, Februari ini. Ya Allah, nggak kerasa ya 1 tahun. Iya, jadi misalnya kalau sudah 6 bulan itu sudah mengganggu sekali misalnya ya, ya perlu cek ya, karena dengan obat itu kan penyelesaian masalahnya emosional ya, dengan ya saya khawatir, akhirnya saya minum obat, akhirnya saya untuk bisa tidur. Nah itu kan bahasanya seperti itu sebenarnya. Jadi lebih kepada emosional, fokus coping ya, penyelesaian atau strategi penyelesaian masalahnya atau kekhawatirannya itu untuk mereduksi emosinya saja gitu. Tapi tidak fokus kepada kenapa saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Nah berarti kan nggak ada cara lain, hanya lewat obat. Nah ya, ini perlu diberi edukasi juga bahwa obat itu memang sifatnya mungkin ya sementara gitu. Tapi secara psikologis seperti apa? Ya, apalagi kalau sudah usia yang di atas 50 tahun ya, ini perlu ya tanyakan juga ke dokter ya, jadi nggak boleh sembarangan ya, ini bagus nggak untuk saya gitu, efeknya apa, karena takutnya nanti ada komorbid yang lain gitu ya, mempengaruhi fungsi-fungsi organ tubuh Bapak Satrio gitu. Nah kalau secara psikologis saya bisa bantu untuk mengurangi biar insomnia ya, itu ada insomnianya juga, susah tidur, pastikan aja Bapak sudah mengantuk atau belum gitu ya, itu satu. Ya, kalau memang sudah mengantuk biasanya kita kan kalau orang-orang yang cemas itu pikirannya kemana-mana. Nah bisa lakukan hal tadi yang saya sampaikan ya, 5, 4, 3, 2, 1, aktifkan organ indrawi, kemudian Bapak tidur ya sambil tiduran ya, fokus saja kepada itu, 5, 4, 3, 2, 1 sambil nafas seperti biasa. Nah kemudian Bapak boleh menghitung dari 100 sampai 0, tapi nggak harus sampai 0 sih. Ya, 100 itu ketika mau tidur, ini juga saya praktekkan sebenarnya. Tapi sih saya nggak insomnia ya, alhamdulillah. Tidur itu kita merem ya. Jadi ada hitung aja, jadi 100 tangannya seperti ini, 100, munculkan angka 100, kemudian buang jauh-jauh. Itu kan butuh energi. Ya, kita munculkan, kemudian buang angkanya 100. 99 tangannya seperti ini, ya 98, 97, pelan-pelan saja 96. Kok aku jadi pengen tidur ya? Seperti terhipnotis gitu, sampai 1 gitu. Nggak harus sampai 1, kadang biasanya kalau kita sudah mengantuk kemudian kita dipaksa mikir, kita mikir sebuah angkanya, terserah angkanya mau bentuknya seperti apa. Ya pokoknya ada angka 100, 99, 98, seperti itu terus. Ya mungkin di awal kita akan bersemangat sekali menyebut angka, tapi lama-kelamaan itu kan sudah mulai tenang ya. Ya gelombang otak juga sudah mulai turun gitu kan. Yang tadinya aware banget, sadar, sekarang udah mulai capek ya. Nah lama-lama itu berkurang. Ya sudah biarkan saja. Kalau memang sudah sampai 80, kalau nggak usah dicari angkanya, ya nggak usah dicari ya Pak. Jadi biarkan saja. Kalau memang sudah mengantuk sekali dia akan hilang sendiri. Udah lama-lama tidur. Gitu. Jadi dipraktekkan nih 100 itu munculkan betul angkanya. Kalau saya biasanya bilang 100 itu angkanya besar sekali. Sehingga ketika saya menghilangkannya itu butuh dorongan yang kuat. Gitu. Buang jauh-jauh. Itu kan usaha ya, buang jauh-jauh. Kemudian 100, 99 munculkan angkanya. Buang 97, santai saja, nggak usah buru-buru. Kan kita mau tidur, nggak ada yang ngejar kan. Sampai ngantuk gitu ya. Sampai betul-betul merasa kayak hilang angkanya, lama-lama kan angkanya 80,
Seperti itu. Benar-benar. Udah ya udah nggak usah dicari lagi, lama-lama tertidur. Tapi ini butuh waktu untuk belajar. Iya, latihan aja terus Latihan gitu saja. ya. Senyamannya Bapak Satrio aja ya. Itu tadi tips ya. Baik, kita move on ke pertanyaan. Tadi mudah-mudahan jawabannya sangat membantu ya. Ini tadi udah dipraktekkan langsung oleh Bu Leni, tinggal ditiru aja lah gitu ya, ibaratnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Suci, 26 tahun dari Jakarta Timur. Halo, saya Suci, umur 26 tahun. Sebelumnya saya sudah pernah hamil dan melahirkan, tapi anak saya meninggal di umur 1 bulan karena cacat dari dalam kandungan. Oke, turut berduka Ibu Suci. Kendala saya saat ini, gusi saya sering berdarah padahal sudah rajin ke dokter gigi. Saya sangat khawatir dan punya pikiran ada kontaminasi bakteri dari darah yang tertelan sehingga mempengaruhi kesehatan saya ya. Dengan pengalaman saya yang seperti itu, apakah mungkin permasalahannya ada di psikis? Bagaimana menghilangkan kekhawatiran itu juga? Terima kasih. Ada trauma kehilangan anak baru lahir gitu, buah hati yang mungkin dinanti-nantikan, terus ada masalah waktu itu di kandungannya sehingga sekarang ada gusi berdarah. Khawatir gitu ya, apakah ini nanti bisa jadi kontaminasi bakteri ke tubuh saya, efek kedepannya bagaimana? Rasa khawatir itu sering muncul begitu Bu. Barangkali begitu kali ya pengalamannya. Bagaimana tanggapan Ibu untuk Ibu Suci barangkali? Perlu dicek juga ini Bu Suci sudah berapa lama ya takut terkontaminasi bakteri, ini perlu digali lagi sebenarnya ya. Karena kalau takut terkontaminasi bakteri itu bisa, kalau memang sudah lama sekali ya, ini bisa jadi kena OCD bisa ya, termasuk OCD, takut gitu ya, sehingga bahkan sampai ada yang nggak mau gosok gigi takut berdarah. Nah gitu. Nah Bu Suci udah sampai di mana nih? Ya, jadi perlu dipertanyakan kembali, atau mungkin untuk lebih jelas nanti Bu Suci bisa online ya, by online, konsultasi by online sekarang sudah banyak juga, atau bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat ya, ada psikolog di situ ya, nanti Bu Suci bisa tanyakan lebih jauh agar bisa dikorek tuh lebih dalam ya, kenapa gitu. Biasanya kalau ke psikolog memang ujung-ujungnya psikis gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi pahami kapan saya perlu bantuan nih, sudah sejauh apa sih keluhannya ini, sudah berapa lama, sudah seberapa jauh juga mengganggu kualitas hidup kita gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari Bu Leni ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Ibu Leni Utama Afrianti, MC Psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok. Masih membahas mengenai berdamai dengan kecemasan. Ibu Leni di segmen terakhir sebelum ke kesimpulan. Jadi sebetulnya kapan sih gitu ya kita perlu gitu ya bantuan profesional gitu ya. Karena kan biar bagaimanapun bisa aja kan ada orang yang memang sudah aware dengan kesehatannya, atau mungkin udah banyak mencari informasi, terus kemudian jatuhnya jadi bingung nih, malah sebenarnya saya perlu bantuan profesional atau mungkin saya bisa manage dulu nih sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu kita ambil sikapnya gitu ya, supaya juga nggak terlampau berlebihan juga, artinya berada pada jalurnya lah gitu. Kira-kira seperti apa itu? Ya, kapan harus ke psikolog? Ya sebenarnya di awal tadi sudah dijelaskan, jika kita mengalami ya, kegagalan pada fungsi adaptif ya, pokoknya jadi nggak fokus lagi ya kan, kemudian ngerasa flat misalnya, datar aja gitu ya. Misalnya dia lagi ngumpul, lagi rame-rame sama teman di rumah bikin rujak atau apa segala macam, kayaknya kok datar aja. Ngumpulnya pakai masker kan? Ya misalnya seperti misalnya itu ya, kayak ngerasa kok biasa aja ya, kok saya nggak bahagia ya, ya Allah. gitu, atau malah merasakan kesedihan. Nah, kemudian mulai ada muncul kehilangan minat misalnya ya, kemudian aktivitas hariannya jadi terganggu, yang biasanya aktivitasnya makannya biasanya rutin 3 kali, sekarang kok malas makan, atau malah semakin banyak makan misalnya. Takutnya malah jadi depresi dong kalau. Ya bisa jadi seperti itu kalau tidak ditangani dengan baik gitu, ya kan. Ya kemudian jadi menunda misalkan juga seperti itu ya.
menunda, kemudian dia tidur nggak ngelakuin apa-apa. Iya, menunda ini ya artinya tanggung jawabnya dia yang perlu diselesaikan ya. Sama mahasiswa tugasnya atau pekerjaan jadi terbengkalai gitu bagi yang sudah bekerja. Ya, dan itu bisa sampai berminggu-minggu gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya silakan datang ke psikolog. Nah, tapi beberapa orang sekarang mereka suka baca kan, lihat di browsing gitu ya. Gimana sih teknik untuk mengurangi kecemasan biar bisa berdamai dengan kecemasan? Itu sebenarnya ada ya di beberapa pembacaan ya. Itu boleh sebenarnya dipraktekkan ya, karena setiap orang itu kan punya cara sehat yang berbeda-beda ya. Betul. Ya, sampai karena pribadi juga berbeda. Apa ya, stylenya beda-beda lah ya tiap orang intinya. Ya, jika itu cocok ya silakan dicoba. Tetapi mohon diperhatikan juga untuk pada teman-teman di rumah ya, Bapak Ibu di rumah, jangan melakukan self diagnose gitu ya. Self diagnose itu seperti melakukan diagnosa diri sendiri, kayaknya ini relate nih sama yang saya alami gitu. Langsung ya. melabel diri sendiri langsung gitu label, ya. Kemudian bilang, oh saya misalnya saya cemas, atau saya bipolar. Ya takutnya semakin excuse dengan itu gitu kan. Nah, itu salah. Ya, jadi kalau untuk penegakan diagnosa tetap yang melakukan adalah ahlinya. Betul. Ya bisa jadi psikiater atau psikolog. Gitu. Kalaupun ada kuesioner online gitu, terus kita bisa ngisi, terus sepertinya dari sini memang mengarah ke sini gitu. Kan kita punya asumsi ya, bagaimana tuh Bu? Ya, kalau kuesioner itu memang dicek juga tuh yang nulisnya siapa gitu ya. Perlu tahu juga gitu. Betul. Ya kalau sekedar iseng kemudian, tapi jangan sampai kita menjadi cemas karena kuesioner itu gitu. Sih. Malah jadi justifikasi gitu takutnya. Jadi kalau mau clear banget, pengen tahu banget diagnosanya, ya silakan ke profesional gitu. Agar nggak numpuk lagi nih cemasnya. Betul. Ya biar selesai gitu kan. Jadi kalau sudah mengganggu, kemudian ya pokoknya nggak tenang atau mengalami insomnia juga termasuk salah satunya, ya itu bisa langsung ke psikolog atau ke psikiater. Begitu ya. Intinya juga jangan keburu-buru melabel diri sendiri berdasarkan informasi yang kita baca. Tetap kalau untuk penegakan diagnosis tuh memang di ahlinya, serahkan pada ahlinya gitu ya. Kan harus digali kan. Harus ini sejak kapan, ya peristiwanya apa. Ini terjadi setiap hari atau berapa kali, intensitasnya sering atau tidak, gitu. Dan intinya juga kalau seandainya nih belum berani nih ke psikolog atau apa ya, mungkin ada stigma-stigma tertentu gitu, hilangkan stigma tersebut. Kemudian juga support group atau support system nih harus benar-benar dijaga gitu ya. Artinya supaya kita jadi paham kalau kondisi yang seperti ini kita menyikapinya seperti apa. Paling seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, karena waktunya juga kan terbatas, jadi kesimpulan sih ya kalau begitu yang bisa Ibu Leni sampaikan mengenai tema hari ini, yaitu berdamai dengan kecemasan. Artinya kan gak hanya konsumsi orang dewasa ya, bahkan remaja, anak-anak pun juga bisa merasakan kecemasan. Dan bagaimana supaya kita bisa membentuk tadi ya pola hidup yang sehat, pola pikiran yang sehat, supaya hidup kita jadi jauh lebih berkualitas dan terhindar atau paling tidak bisa mengolah rasa cemas itu sendiri. Bagaimana itu? Ya, berdamai dengan kecemasan tentunya pertama kita aware ya. Aware dengan diri kita dulu, saya sedang cemas ya, terima saja rasa cemasnya, tidak usah penerimaan ya, ikhlas gitu. Tidak usah denial, tidak usah rejection. Ya, kita nggak usah nge-reject, nggak usah membohongi diri, terima saja. Ya, dengan menerima intensitas cemasnya itu pasti akan berkurang. Kenapa? Ya karena ada perasaan, oh iya saya cemas. Gitu. Saya cemas karena ini, saya cemas karena ini. Nah, setelah itu lakukan teknik-teknik relaksasi yang tadi saya berikan, ya semoga bisa dipraktekkan di rumah dan dilatih, ya kemudian agar cemas tadi bisa berkurang intensitasnya. Ya setelah itu jika ya kecemasan ini masih terus muncul, ya silakan Bapak Ibu datang ke ahlinya, gitu aja. Dan artinya sih memang cemas itu perlu disampaikan bahwa saya cemas. Diakui tadi ya, tadi bagus sekali tuh kata-katanya. Jadi acceptance ya, penerimaan, bukan denial, menolak, menyangkal gitu ya, tapi terima itu aja. Itu akan memperburuk keadaan justru. Iya, memperparah. Iya. Jadi terima, terus tadi lakukan tips yang sudah Ibu berikan. Itu sederhana ya, sederhana tapi cukup efektif sebenarnya. Ya, jika dilakukan terus-menerus ya, untuk melatih diri bahwa oh iya, minimal cemasnya tadi dari 10 berkurang. Makanya harus rajin ngecek skalanya. Saya cemasnya di angka berapa,
berapa setelah melakukan relaksasi tadi, di angka berapa cemasnya. Oke, Ya. biar tahu sudah sejauh mana nih perubahannya gitu betul, ya. betul. Mana lagi yang perlu dievaluasi, dan mungkin kalau sudah sadar, oh ini perlu bantuan psikolog, jangan ragu-ragu Iya, untuk jangan ragu-ragu datang ke ya. psikolog, ya ke psikiater, Betul. ya karena ya apa yang peduli dengan diri kita adalah diri kita sendiri sebenarnya, gitu ya. Sayangi diri, cintai diri agar tetap sehat mental, sehat fisik, dan bahagia. Amin ya Allah. Terima kasih ya Bu Leni ya. Sudah berbagi ilmu di sini, insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk Ibu Leni selalu ya. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.